Ketenagalistrikan, Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik, Mas Pandu Satria Jati. Selamat pagi, Mas Pandu. Pustakawan Al-Himajiyah Ditjen Ketenagalistrikan yang menyelenggarakan acara ini. Selamat pagi, Ibu Erna. Selamat pagi, Mbak Dina. Baik ya, dan tidak lupa saya mau menyapa teman-teman yang sudah hadir baik secara offline di Perpus Gatrik maupun yang sudah hadir secara online melalui Zoom Meeting. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung di acara Bedah Buku Battle Series hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul kembali di pagi yang cerah ini ya dalam acara Bedah Buku Battle Series Batch 1 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Perkenalkan, saya Sofi Utami, Arsiparis Ahli Pertama, kurang lebih selama 2 jam ke depan akan memandu acara Battle Series pada hari ini. Bedah buku Battle Series Ditjen Ketenagalistrikan ini sudah dilaksanakan sejak 3 tahun yang lalu dan lebih dulu dikenal dengan Biblio Battle. Acara hari ini merupakan Battle Series yang ke-1 di tahun 2023. Sebelum kita memulai acara hari ini, saya akan membacakan tata cara dalam mengikuti acara dulu ya. Mohon panitia untuk menampilkan slide. Ya, sebagai informasi, acara ini diselenggarakan secara hybrid, offline dari ruang perpustakaan, dan juga secara online melalui Zoom Meeting. Ya, boleh. Siap. Format nama peserta di Zoom Meeting boleh nanti Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom Meeting disesuaikan nama des unit kerja, nama strip dengan unit kerja. Peserta yang akan bertanya, untuk peserta yang hadir di ruangan ini silakan langsung raise your hand, langsung mengangkat tangan, menanyakan langsung ke presenter yang sudah ada di depan. Kemudian untuk penanya yang ada di Zoom Meeting bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Panitia akan memilih pertanyaan dari kolom chat untuk dijawab langsung oleh presenter buku. Nah, setelah 3 presentasi akan ada polling book of the day dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Panitia akan membagikan link daftar hadir dan evaluasi pada kolom chat di akhir acara. Kemudian panitia akan memberikan e-sertifikat bagi peserta yang mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Terdapat hadiah menarik untuk peserta dengan penanya terbaik. Jadi dipastikan nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mengikuti acara sampai akhir karena akan ada souvenir menarik untuk penanya terbaik. Begitu ya panitia ya. Siap. Saya akan bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan, kemudian ada ulasan buku Philosophy, A Handbook for When Things Go Wrong yang akan diulas oleh Mbak Maidani Arnia Eka Putri, dilanjutkan dengan buku Berdamai dengan Rasa Malas yang diulas oleh Mas Dimas Satria Aryadita. Selanjutnya ada buku The Way of Nagomi, Filosofi Jepang untuk Hidup Damai yang akan diulas oleh Mbak Gendis Resadianti. Dilanjutkan dengan polling book of the day, tanya jawab, dan diakhiri dengan pengumuman pemenang dan penutup. Oke. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ida Nur Yatin Vinahari, kami persilakan. Yang saya hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian SDM atau yang mewakili para presenter bedah buku Battle Series Batch 1 tahun 2023, ada Mbak Maidani, Mas Dimas, Mbak Gendis, dan juga yang saya hormati moderator dan juga para peserta bedah buku Battle Series Batch 1 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara bedah buku Battle Series Batch 1 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara hybrid ya,
melalui ruang mini, seminar perpustakaan Ditjen Gatrik, dan juga ruang virtual Zoom meeting ini. Bedah buku dalam bentuk battle series merupakan suatu kegiatan mengulas, meresensi buku yang dikemas dalam suatu kompetisi ringan dan menarik melalui webinar ini. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari forum literasi ketenagalistrikan yang kami harapkan dapat menjadi sarana belajar, menambah wawasan, dan juga meningkatkan kemampuan public speaking pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang difasilitasi oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Selain kegiatan bedah buku, kita juga punya kegiatan lainnya seperti ngopi Perpus Gatrik, ngobrol pintar bersama Perpustakaan Gatrik, baper, bedah paper, dan juga bedah buku teknik, alumni talk. Adanya bedah buku melalui battle series ini, kami harapkan dapat meningkatkan tentunya minat baca pegawai di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada khususnya dan di lingkungan Kementerian SDM tentunya pada kami sangat mendukung dan mengapresiasi penyelenggaraan acara ini yang dikemas dengan fun dan juga menarik tentunya. Peningkatan minat baca tentunya akan berpengaruh pada bertambahnya pengetahuan dan juga meluasnya, meningkatnya pola pikir dan juga cara pandang pegawai dalam menghadapi tantangan organisasi. Pada kesempatan ini ada 3 buku ya nantinya yang akan disampaikan oleh para presenter. Yang pertama terkait dengan filosofi, Handbook for When Things Go Wrong yang disampaikan oleh Mbak Maidani nanti. Kemudian ada buku Berdamai dengan Rasa Malas oleh Mas Dimas, dan buku The Way of Nagomi, Filosofi Jepang untuk Hidup Damai oleh Mbak Gendis. Kelihatannya ketika pilihan buku kali ini sangat menarik untuk kita cermati bersama-sama ya. Saya melihatnya bahwa bedah buku kali ini bermuara pada satu kata, yaitu damai. Baik damai, berdamai dengan kegagalan, damai dengan rasa malas, dan tentunya damai dengan kehidupan gitu ya. Yang disampaikan di sini adalah bagaimana filosofi Jepang untuk hidup damai. Tentunya akan menarik untuk kita simak bersama-sama acara battle series ini dan bisa mengambil pelajaran dari ketiga buku tersebut. Dan tentunya ini juga akan mendorong para peserta untuk mengunjungi perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan dan mengakses koleksi buku-buku yang ada di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para narasumber pembedah buku kali ini. Ada Mbak Maidani, Mas Dimas, dan juga Mbak Gendis ya. Dan juga terima kasih kepada moderator dan juga para peserta yang meluangkan waktu untuk menghadiri bedah buku kali ini. Kami berharap kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi kita semua. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida atas sambutan, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum ketiga presenter buku memaparkan buku pilihannya, saya akan menceritakan sedikit tentang apa sih bedah buku battle series ini. Kegiatan ini terinspirasi dari Biblio Battle yang merupakan permainan mengulas buku di depan audiens dengan durasi yang terbatas. Ulasan disampaikan secara lisan mengenai isi buku yang paling menarik sehingga audiens tertarik untuk mengetahui isi lengkap dari buku yang dimaksud. Kegiatan ini dikembangkan oleh Graduate School of Informatics, Universitas Kyoto di Jepang. Manfaat kegiatan ini adalah meningkatkan literasi dan minat baca, berbagi pengetahuan, dan juga mengasah keberanian dalam kemampuan public speaking. Luar biasa ya manfaat dari bedah buku ini. Baik, Bapak Ibu,
dan rekan-rekan semua yang ada di sini, untuk mengawali kegiatan kita di hari ini supaya jauh lebih fokus, jauh lebih nyaman, jauh lebih semangat, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk breathing exercise. Masih ingat gak ya? 2 minggu lalu kita pernah sharing session dengan materi mindfulness, kemudian diajarkan bagaimana caranya teknik pernafasan. Teknik pernafasan 4-7-8. Jangan lupa di perut, saya contohkan dulu ya. 4 inhale, 7 hold, 8 exhale. Saya pandu dalam 2 siklus ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang di Zoom juga silakan bisa mengikuti untuk breathing exercise yang akan dipandu oleh saya. Siap. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lega ya? Sekali lagi ya. Sekali lagi kita coba ya. Siap ya? Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan dong. Pak Martono perutnya udah kembang kepis ya Pak ya. Tapi kuat ya Pak ya. Bisa ya 4, 7, 8 ya. Oke. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Bapak Ibu semua. Nah, kalau gitu saya sambil duduk aja deh ya, karena semuanya sambil duduk supaya jauh lebih santai. Nah, hari ini, di pagi yang cerah ini, kita sudah kedatangan 3 presenter yang sudah siap mengulas buku pilihannya masing-masing. Kita langsung panggil aja mungkin ya. Yang pertama, ada Mbak Maidani dari Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tepuk tangan dong. Silakan Mbak Maidani, apa kabar? Jotos dulu. Silakan duduk. Kemudian ada Mbak Gendis dari Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Jotos dulu biar lebih semangat. Duduk silakan. Kemudian yang paling ganteng hari ini ada Mas Dimas dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Iya, silakan menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Apa kabar sis bro? Harus gitu ya ngomongnya ya. Kalau sama geng milenial bukan sih? Apa kabar sis bro? Baik? Baik ya. Sudah sarapan, sudah makan, silakan loh. Menggunakan mic yang sudah disediakan. Baik. Cek. Baik ya. Terlihat dari wajah. Baik. Mati panitia mohon untuk dibantu. Ditekan. Nah, bisa. Mbak Maida baik. Baik ya. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Belum sih, oke. Belum. Mas Pandu gimana nih? Ada yang belum sarapan? Apa. Nanti ya. Tunggu jam makan siang. Sudah disiapkan nasi kotak sama panitia. Oke, siap. Jadi, hari ini mau ngapain sih? Mau battle series ya? Mau battle series di Perpus Gatrik ini. Nah, Mas Dimas, Mbak Gendis, dan Mbak Maidani ini adalah teman satu angkatan, betul ya? Teman satu angkatan yang bergabung di Ditjen Listrik di tahun 2021. Hah? 2022? 2022. Ayo loh. Oh iya. Oh iya, NIP-nya dicek di NIP-nya. NIP-nya berapa? 2022. Oh iya, berarti angkatan 2022 ya. 2022. Apa harus konfirmasi dulu kok ke bagian kepegawaian? Enggak ya? Oh enggak. Enggak ya. Jadi angkatan 2022 di Ditjen Ketenagalistrikan. Jadi merupakan angkatan paling muda ya, termuda ya di Ditjen Listrik. Kurang lebih berapa tuh? 2 tahun ya? 2 tahun bergabung di Ditjen Listrik. Oh, 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Oh, luar biasa. Ya. 1 tahun 3 bulan. Boleh nggak sih diceritain suka duka kesan-kesan selama menyandang jadi PNS Ditjen Ketenagalistrikan? Ayo, siapa dulu? Mas Dimas mungkin. Silakan Mas Dimas. Apa sih kesan-kesannya setelah menjadi PNS? Bebas lah, suka duka atau kesan-kesan sok. Suka semua sih lebih tepat. Masya Allah. Apa itu sukanya? Hah? Boleh diceritakan sukanya apa? Ya, di asik gitu. Oh, asik. Salah ditonton orang-orang kan. Oh, iya. Iya, Harus baik. Ya, suka. Oh, banyak sukanya ya. Jadi dukanya nggak ada. Berarti minta ditambahkan lagi tugas yang lebih banyak mungkin ya.
Kan saya malas tadi. Saya malas. Tapi kan hari ini kita baik cocok kalau gitu cocok. Berarti tidak ada dukanya jadi semuanya suka. Aduh luar biasa. Mbak Gendis, boleh diceritakan kesan-kesan dan apa suka duka selama jadi selama menjadi PNS di Jen Gatrik? Sama sih, suka semua. Orangnya baik-baik di sini. Aduh gimana ini 1,5 tahun suka semua ya? Tunggu 5 tahun ke depan. Enggak ya. Iya, ini jawaban-jawaban PNS junior gitu ya. Jadi standar nggak ada. Takutnya ada atasan yang melihat gitu ya. Ayo coba Mbak Maidani apa kesan-kesannya? Seru saja, tidak ada dukanya? Seru, menyenangkan, apa ya? Enggak sih. Enggak Iya, ya? seru dan menyenangkan. Belum. Oh, belum, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan teman-teman ini meskipun semuanya suka, semuanya enggak ada duka tadi, kita tetap menjadi PNS yang apa? Berakhlak. Bangga melayani bangsa. Ingat loh, core value loh, nanti dinilai loh sama Mbak Marika loh, berbahaya. Berakhlak adalah apa kepanjangan? Enggak, beda. Ini beda acara ya. Oke, baik, lanjut. Hari ini kan mau battle ya. Sebelumnya sudah pernah mendengar belum Biblio Battle itu apa? Sudah. Kemarin katanya belum. Oh barusan. Tadi waktu Barusan. Oh gitu. Jadi Sebelumnya enggak bercanda, Mak. Udah. Oh udah. Jadi sudah apa belum nih? Ya, sudah. Oh sudah. Terus persiapan apa nih? Jadi gini, jadi kan ada yang belum nih. Kemudian panitia itu menodong, kamu jadi presenter dong, gitu. Terus tiba-tiba, oh ya udah deh, ayo. Apa yang pertama kali terbersit di benak kalian ketika diminta untuk menjadi presenter dan persiapan apa serta kiat-kiat apa dan strategi apa untuk memenangkan jawara di bedah buku Battle Series B1 di Jen Ketenagalistrikan. Nah lo panjang banget pertanyaannya. Ayo Mas Dimas. Persiapannya Tadi apa kaget nggak? Oh, Pasti kaget. kasih tahu nih, kamu mau nggak jadi presenter gitu? kaget, saya kaget. Kaget. Oh. Gitu. Baik, oke nggak apa-apa. Kaget. Oh kaget. Terus Persiapannya ya tentu saja saya baca buku. baca buku. Ya, saya baca. Udah dibaca bukunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Terus Udah baca buku. jangan ketawa terus. Oke, fokus. Oke. Terus apa lagi ya supaya bisa menang? Supaya bisa menang tidur cukup. Tidur cukup. Tidur Tadi cukup. malam saya tidur jam 9:30. Oh 9:30 cukup ya. Under jam 10 ya. Under jam Oke. Makan 4 sehat 5 sempurna? 4 sehat aja. Oh 4 sehat aja. Malu ya anak kos ya? Oh. baik. Oh minum susu. Oke. Susu. Oh nggak minum susu. Oh 4 sehat aja. Oke siap. Terus? Ya kurang lebih itu sih supaya bisa menang ya. Bisa Oh menang iya. jawab. Strategi apa nih supaya bisa menang dari Mbak Gendis dan Mbak Maidani? Sebenarnya rahasia sih strategi. Oh rahasia. Takutnya Tunggu nanti ya. sama Oh angkatan iya. juga. Oh iya Strategi baik. Jadi nanti tunggu aja ya. Oke. Dengar yang menang ini dapat mobil ya, Pak? Enggak ya? Mas Pandu gimana? Iya mobil listrik ya. Amin ya kita aminkan. Amin. Mudah-mudahan batch 2 deh ya. Minimal mobil listrik Mas Pandu mohon izin. Siap tuh udah disiapkan sama Mas Pandu. Chargernya. Baik. Oke lanjut ke Mbak Gendis. Apa nih yang terbersit ketika diminta untuk menjadi presenter? Kaget sih karena Gimana kagetnya? Kagetnya gimana? Kalau karena awalnya tuh jadwal saya bukan yang ini gitu. jadwal padat merayap ya? Oh gitu. Jadi sebelumnya menggantikan peserta Battle Series sebelumnya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, masih siap berarti ya. Oke, terus? Insya Allah siap ya. Lalu langsung cari buku. Mm-mm. Kebetulan memang ada buku yang mau dibeli. Langsung beli bukunya, dibaca ya udah sih. Oh, seru ya. Terus persiapannya apa nih buat battle hari ini dan strategi yang digunakan? Strateginya sama rahasia. Jangan bilang sama kayak Dimas, oke. Rahasia juga. Oh, rahasia juga ya. Jadi tunggu nanti ketika present ya. Oke, Mbak Maidani gimana nih? Apa yang terbersit ketika diminta untuk menjadi presenter? Enggak kaget sih. Ya. Karena kan memang dari yang sebelumnya saya udah pernah nonton. Kalau angkatan baru PNS akan Diminta. untuk menjadi presenter Biblio. Battle Series ini gitu. Sebentar.
Persiapannya apa nih? Persiapannya untuk hari ini? Sama dengan teman-teman semua. Pertama pasti membaca sama buku, ya, rahasia ya. Membaca buku. Membaca buku. Membuat presentasi ya, PowerPoint. PowerPoint-nya udah siap ya, udah diserahkan ke panitia ya. Oke, berarti siap ya battle hari ini. Ya, ngomong-ngomong Bapak Ibu dan rekan-rekan, hari ini kayak cuaca sudah sedang tidak menentu gitu ya. Pagi-pagi tuh kayak panas banget, terus sore-sore menjelang malam itu hujan badai. Iya nggak sih? Iya ya. Iya ya. Tapi apa? Tapi kita harus tetap semangat menjaga kesehatan, terutama di 3 hari terakhir ini dong, menguatkan jiwa, raga, fisik, mental, dan juga apa coba kuota. Untuk apa coba? Untuk war tiket Coldplay. Oh my god. Gak nyambung ya, gak nyambung ya. Tapi beneran deh. Pada nonton gak? Oh nggak nonton. Yang penonton nonton nggak di sini? Kalau ada yang beli tiket dong. Boleh. Oh hadiah. Kita boleh mau nonton Coldplay. Hadiahnya apa? Oh tiket Coldplay. Amin. Ya wes lah. Langsung aja. Mudah-mudahan yang di sini yang besok ikut war tiket Coldplay berhasil dan ketemu di GBK ya bulan November tadi. Amin. Oke. Langsung aja kali ya. Saya lihat di sini wajah-wajahnya udah nggak sabar lagi nih mau battle antara satu dan yang lainnya. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan lagi ya aturan mainnya seperti apa ya. Jadi nanti teman-teman silahkan selama 10 menit untuk mengulas buku yang sudah dipilih. Nanti mungkin dibantu sama panitia, ada timernya ya. Mbak Dina ada timernya di layar. Kalau misalnya waktunya sudah habis, bunyinya pantat. Gitu nggak sih? Enggak ya? Oh enggak sih, oke. Nanti akan pokoknya akan ada tanda ketika waktu habis, kemudian saya pun akan mengingatkan ketika waktu sudah habis, nanti akan saya ingatkan, aba-aba semuanya ada di saya ya. Jadi jangan dulu memulai sebelum saya memberikan aba-aba untuk mulai. Gitu ya. Siap ya? Siap. Jadi yang pertama siapa? Sudah Om Pimpah? Oh enggak ya? Sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan untuk urutan presentnya oleh panitia. Baik, yang pertama langsung saja kita sambut Mbak Maidani Arnia Eka Putri SE. Tepuk tangan dong Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Silakan Mbak Maidani untuk maju ke depan menempati posisi panas. Meskipun enggak panas sih, cuman posisinya aja yang panas. Ya, Oke, Mbak Maidani Arnia Eka Putri SE menjabat sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama pendidikan S1 Ekonomi Unpad Bandung akan mengulas buku berjudul A Handbook for When Things Go Wrong. Oh iya, boleh silakan sambil dibawa bukunya. Siap ya Mbak Maidani ya. Aba-aba ada di saya ya Mbak Maidani ya. Siap. Sebentar difoto dulu Mbak. Oh difoto dulu. Oke, baik. Untuk dokumentasi. Siap. Ya. Mbak Maidani, kami persilakan 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ida Nuratin Finahari, juga kepada pimpinan DJK, Dijen Kelistrikan, juga para Bapak Ibu yang baik yang hadir melalui langsung di sini Perpus, Gatrik maupun yang di Zoom. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Maidani. Di sini saya ingin mempresentasikan buku mengenai filosofi A Handbook for When Things Go Wrong. Tapi sebelumnya boleh nggak pantun dulu? Cakep, boleh dong. Pantun masalahnya. Boleh dong. Oke, Dua. pantun bentar ya. Boleh. Beli batu akik di Jatinegara. Cakep. Pulangnya mampir ke Pasar Kenari. Cakep. Ditjen Gatrik akan terus berjaya. Cakep. Memberikan energi untuk negeri. Yeay, tepuk tangan. Cakep ya, alhamdulillah ya. Cakep. Alhamdulillah. Lanjut. Siap. Satu lagi boleh lah. Aduh. Baik. Gak apa-apa. 3 lagi. juga boleh. Boleh. Oke. Satu lagi boleh. Boleh ya Mas Pandu ya. Makan mendoan enak pakai kecap manis. Cakep. Pakai potongan cabai rawit enak juga sih. Iya. Aduh,
Ayo dukung kami di Book Battle Series. Iya. Jangan lupa juga tulis nama di absensi. Wih, tepuk tangan dong. Membantu panitia untuk mengingatkan isi absensi. Iya. Lanjut Mbak Gaida. Oke. Nah ini Gaida sih Maida. Sorry. ya boleh next aja Mbak. Mbak Dina. Oke, ya ini buku mengenai filosofi ya, failure atau kesalahan. Secara garis besar buku memang, ya most failures seperti yang ini can teach us something meaningful about ourselves if we choose to listen. So kegagalan itu memang mungkin terasa berat, sulit atau berat, tapi sebenarnya dia memberikan manfaat atau bermakna untuk diri kita apabila kita bisa untuk mendengarkan gitu. Mendengarkan itu seperti apa nanti ya next selanjutnya. Ini deskripsi bukunya. Buku ini pengarangnya yaitu Elizabeth Day. Jumlah halaman 148 lembar. Penerbit dari Four Estate London, edisi yang pertama, tanggal terbitnya ya 1 Oktober 2020. Ya, ini profil pengarangnya yaitu Elizabeth Day. Jadi buku ini merupakan buku 1, 2, 3, buku ke-6 dari Mbak Elizabeth ini ya. Oke. Ya, boleh next Mbak. Nah, failure, apa sih yang dimaksud dengan failure atau kegagalan? Kita sampai di usia sekarang gitu ya, ada yang masih 20-an, ada yang 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Pasti telah merasakan atau mengalami kegagalan. Atau mungkin sebenarnya dari usia dini kita juga pernah gagal ya, kayak dari bayi gagal melangkah, ya benar kita untuk berdiri jatuh gitu kan ya. Apakah itu gagal gitu? Gagal itu memang banyak yang mengatakan, dari buku ini dikatakan bahwa kegagalan itu apa yang terjadi ketika kejadian itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya mungkin seperti kalau dari bayi, biasanya 1 tahun itu harus sudah bisa jalan, ternyata belum, ya kan? 2 tahun mulai berbicara, ternyata belum. Anggapannya itu gagal dan seterusnya sampai dewasa, kita punya cita-cita ingin masuk perguruan tinggi, mana tidak masuk, gagal, dianggapnya gagal gitu ya. Baik kalau diri sendiri, wah gagal nih, nggak masuk kampus A, B, C gitu. Sampai bekerja juga mungkin seperti itu. Di pekerjaan kita gagal mencapai target misalkan yang diberikan oleh atasan. Ya berikut banyak dah contoh-contoh yang lainnya yang mungkin telah dirasakan juga oleh Bapak Ibu semua di sini. Nah dalam buku ini kita membahas ada 7 prinsip kegagalan yang dinyatakan oleh Mbak Elizabeth itu. Nomor 1 adalah failure just is gitu. Jadi kegagalan itu sendiri ya hal aja gitu, things that happen, bad or good-nya itu baik ke nomor 2-nya, you are not your worst thought. Jadi Anda bukanlah pikiran terburuk Anda. Kadang apa yang kita pikirkan tuh sebenarnya nggak gitu loh. Kita berpikir, aduh ini kok begini ya, ini kok begitu ya, berat banget, cuman sebenarnya itu hanya di pikiran kita saja. Lalu kemudian prinsip yang ketiga, ya almost everyone feels they failed at their 20s. Dimas pernah masa gagal? Fokus. Ya. Oke, ya saya juga demikian. 20-an itu mungkin karena banyak sekali kesempatan ya. Banyaknya kesempatan itu malah membuat kita merasa, saya nggak bisa mencapai ini, mencapai itu. Kayaknya 20-an itu masa-masa gagal. Tapi sebenarnya itu just our feel gitu. Dan nomor 4 nih yang paling penting. Breakups are not a tragedy. Jadi yang pernah merasakan patah hati dan sebagainya, itu bukan hal yang ya memang menyakitkan, tetapi hidup itu harus terus berjalan gitu. Jadi bukan sekedar bukan tragedi yang membuat kita tuh menjadi harus berhenti. Nomor 5, failure is data acquisition, yaitu adalah menjelaskan tentang bahwa kegagalan itu sebenarnya seperti pengumpulan data loh, data acquisition, bahwa otak kita merekod gitu. Jadi kita
merecord telah gagal dalam hal ini, kemudian kita mengalami hal yang setipe ataupun mungkin agak escalate gitu, meningkat, tapi kita bisa belajar atau kita akan mengambil dari memori kita dan kita akan menggunakannya untuk menghadapi ke permasalahan selanjutnya begitu. Ya, kemudian there is no such thing as a future you. Nah, kalau ini maksudnya adalah kita memang seringkali merencanakan ya, mungkin pas kecil, saya ingin jadi dokter gitu, saya ingin jadi presiden, it's a future you, tetapi sebenarnya itu nggak ada gitu. Apa yang terjadi di diri kita itu berjalan sesuai prosesnya. Memang contohnya ya, kalau saya dulu cita-citanya kecil mau menjadi, berubah-berubah sih. Pertama mau jadi astronot, karena dulu kayak keren ya bisa keluar angkasa. Berubah mau jadi anggota DPR MPR. Sampai pernah masuk juga ke salah satu partai dulu pas saat kuliah. Waduh, ngeri ya. Kuliah kan nggak apa-apa ya. Oh ya udah. Iya. Oh ya 2 menit lagi, sorry. Iya, maksudnya saya berpartisipasi, saya ikut organisasi karena memang ingin jadi anggota DPR MPR saat masih duduk di bangku perkuliahan. Tapi ternyata kan arah hidup saya tidak seperti itu. Ternyata hidup berjalan, kemudian saya masuk kerja swasta dan 2021 ikut tes di SDM, alhamdulillah tahun 2002 mulai bekerja di sini sebagai ASN. Ya begitu. Kemudian nomor 7 yaitu being open about our vulnerabilities is the source of true strength. Jadi kita open aja, kita menyadari, tapi memang kita harus tahu apa sih kekurangan diri kita, kekuatan diri kita gitu. Kalau kita tahu kelemahan diri kita tuh bisa menggunakannya sebagai kekuatan kita gitu. Kita tahu apa tuh kekuatan kita, kelemahan kita yang akan menjadi sumber dari kekuatan diri kita, seperti itu. Oke, next. Ya, ini juga ada salah satu quotes ya yang ada di dalam buku ini yang disebutkan bahwa things that might otherwise be perceived as failures, I very often choose to perceive as something else, as interesting or useful, oleh Malcolm Gladwell. Jadi hal-hal yang seringkali orang nyatakan sebagai kegagalan itu ia ambil sebagai suatu hal yang menarik atau bermanfaat. Jadi ketika terjadi kegagalan itu pasti akan ada hikmahnya, ya kan? Bukan ada satu bad side, itu akan selalu berhubungan dengan good side kalau kita mau untuk mendengarkan seperti yang dia ada di slide di awal. Mendengarkan itu bukan hanya dengan telinga tetapi juga harus dengan hati. Oke, next. Failure continuously teach us who we are. It is nothing to be scared of. Jadi kita nggak perlu takut dengan kegagalan telah kita lewati sebelumnya. Itu tentunya yang mengajarkan kita siapa, dan our failure itu has been making of us today loh. Jadi diri kita saat ini tuh ya karena kita telah melewati kegagalan-kegagalan yang sebelumnya gitu. Ya seperti itu. Untuk nextnya. Ya, oke, thank you. Terima kasih. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mbak Maida. Masih ada sisa 27 detik, mau ditambahkan? Mau menambahkan mungkin? Sayang loh waktunya, silakan. Apa ya? Intinya buku ini pantun lagi. Apa tuh? Ya buku ini insya Allah bermanfaat buat Bapak Ibu yang ingin membacanya. Memang in English ya, karena belum ada Indonesian translation-nya. Cuman apabila ingin 3, 2, sambil kenapa? 1. Oke, ya. terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mbak Maidani. Menarik ya, bukunya mengulas tentang kegagalan dan semua orang pasti pernah mengalami kegagalan termasuk saya. Kalau saya lihat ya, buku-buku yang biasanya seperti ini kayak self improvement itu biasanya menceritakan tentang apa ya, gagal itu kayak success story orang dari from zero to hero gitu ya. Tapi kalau di sini tuh dia ya udah kayak cuman mau nyeritain bahwa setiap orang itu pasti gagal sampai di titik terendahnya gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan nanti semua gagal, hey you're not alone gitu gak sih? Gitu ya. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak Maidani. Ya, selanjutnya sudah siap ya yang kedua. Ya, yang kedua Mas Dimas sudah siap Mas Dimas? Bukunya boleh dibawa? Iya, silakan. Mas Dimas boleh menempati posisi panas kembali ya. Jadi Mas
Dimas ini, Dimas Satria Aryadita ST, jabatan sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, merupakan sarjana lulusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Buku yang akan diulas adalah buku Berdamai dengan Rasa Malas. Relate banget ya. Siapa nih yang di sini yang malas? Saya. Oke, langsung aja. Mas Dimas sudah siap? Siap. Ya, kami persilakan 10 menit dari sekarang. Yang pertama yang saya hormati Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ibu Ida Nuryatin Finahari, Pak Pandu, dan Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir di acara bedah buku pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Bapak Ibu. Yang pertama karena tadi Mbak Maida pakai pantun, jadi saya kayak mau pantun juga nih. Iya, boleh. Bang Marco membeli itik. Cakep. Assalamualaikum Sobat Gatrik. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dimas. Saya juga seangkatan sama Pak Maida. Saya PNS di Gatrik, angkatan 2022. Pada hari ini saya akan juga mencoba membedah buku yang telah saya baca. Itu judulnya Berdamai dengan Rasa Malas. Cara cepat mengubah kebiasaan malas menjadi super produktif dan disiplin. Ini buku karangan Ibu Munita Yeni. Informasi bukunya ada di slide selanjutnya. Nah, informasi bukunya judulnya Berdamai dengan Rasa Malas, penulis Ibu Munita Yeni. Penerbit Psikologi Corner Yogyakarta tahun 2019, Bapak Ibu. Ketebalan buku 4 halaman pendahuluan dan 203 halaman isi. Harganya 50.000 sampai 65.000. Ini saya sampai riset gitu, kayak di e-commerce ada yang jual 50.000. Saya beli di Gramedia FX Sudirman Bapak Ibu ini. Kayak saya lupa 59 atau berapa. Intinya di range harga segitu Bapak Ibu. Next. Nah, biografi penulisnya ini namanya Bu Munita Yeni, asal Yogyakarta, pendidikan S1 pendidikan luar sekolah UNY. Terbitan bukunya ada 2 sejauh yang saya tahu. Yang pertama Berdamai dengan Rasa Malas tahun 2019 dan Baca Buku Ini Saat Engkau Lelah tahun 2018. Nah, mungkin kenapa saya pilih buku ini? Yang pertama point of view yang berbeda. Kenapa saya baca judulnya itu Berdamai dengan Rasa Malas. Ketika kita malas selama ini kan kita bayangannya itu ingin menghilangkan malas tersebut gitu. Nah, di buku ini point of view yang diambil berbeda gitu. Kita tidak perlu, mungkin sudah sering gitu kita berusaha menghilangkan rasa malas tapi selalu gagal. Nah, sekarang saatnya kita ya udah berdamai aja dengan rasa malas itu gitu. Kita nggak usah mencoba untuk menghilangkan rasa malas tersebut. Nah, yang kedua, cover simple Bapak Ibu. Covernya putih terus tulisannya hitam gitu. Jadi saya kayaknya ini bukunya mudah dipahami gitu. Jadi kalau kata orang-orang kan don't judge a book by its cover ya. Tapi di toko buku Gramedia itu bukunya disegel semua Bapak Ibu. Jadi saya mau nggak mau ngejudge-nya dari cover. Akhirnya saya pilih buku ini karena simple segitu aja. Nah, yang terakhir karena saya malas. Karena saya malas. Jadi saya pilih buku ini. Kan judulnya Berdamai dengan Rasa Malas. Akhirnya saya pilih buku ini. Jadi harapannya semoga rasa malas kita semua setelah mungkin membaca buku ini bisa jadi lebih bermanfaat gitu. Karena kan berdamai bukan dihilangkan. Nah, malas ini sendiri. Next. Nah, rasa malas itu sering dikonotasikan negatif Bapak Ibu. Jadi orang yang malas itu bisa di next Bu Dina. Nah, suka menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya tidak produktif. Yang ketiga tidak disiplin. Nah, padahal memang benar gitu. Maksudnya kayak ya, emang rasa malas kan negatif gitu. Suka menunda-nunda pekerjaan, tidak produktif dan tidak disiplin. Memang benar gitu. Nah, tapi gimana cara kita menyikapi rasa malas itu yang akan kita coba cari gitu di buku ini. Nah, berdamai dengan rasa malas. Karena ya saya bilang tadi gitu, mungkin sangat sulit gitu untuk menghilangkan rasa malas. Kita mungkin udah kali-kali atau sudah sangat banyak buku yang mungkin mencoba untuk memberitahu gimana sih caranya jadi rajin gitu, gimana caranya nggak malas lagi. Tapi mungkin untuk beberapa orang ada yang berhasil, ada orang-orang yang mungkin memang susah gitu untuk menghilangkannya. Maka dari itu mungkin buku ini hadir untuk mengatasi masalah dari orang-orang tersebut yang sulit menghilangkan rasa malas. Nah, solusinya adalah setelah saya baca di sini, memang tidak perlu dihilangkan. Cobalah untuk berdamai. Gimana rasa malas yang kita punya itu mungkin jadi negatif seperti yang saya bilang, karena point of view kita gitu. Karena kita seringkali menggunakan rasa malas itu sebagai alasan untuk menunda-nunda pekerjaan seperti itu. Nah,
dari yang saya baca di buku ini mungkin dijelaskan bahwa, nah kita bisa menggunakan rasa malas itu justru untuk motivasi gitu. Gimana kita memperpendek dan mempersempit jam kerja dan jam konsentrasimu. Ketika kita ada sebuah pekerjaan gitu, ketika kita mungkin orang yang pemalas gitu, yang bisa kita lakukan dengan rasa malas tersebut adalah kita jadikan itu motivasi. Gitu. Gimana caranya pekerjaan ini cepat selesai supaya kita selanjutnya bisa me time atau apa bermalas-malasan seperti yang kita lakukan gitu. Ketika kita lakukan itu di depan, mungkin kita kesannya enak gitu, istirahat, tidur-tiduran seperti itu. Tapi ketika pekerjaan memang belum selesai itu akan menghambat pikiran kita juga. Jadi rasa malas yang kita punya itu justru lebih banyak negatifnya ke diri kita. Coba kalau kita lakukan yang pertama itu, mungkin bisa sedikit jadi motivasi untuk segera selesaikan pekerjaannya supaya setelah malas-malasan. Teorinya di buku ini seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ambil keputusan mulai sekarang berdasarkan izin dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mengambil keputusan, itu pastikan memang kita ya sudah yakin bahwa itu akan kita selesaikan gitu. Kadang rasa malas itu muncul karena kita mengerjakan sesuatu yang ya kita sendiri nggak sukai gitu. Makanya salah satu hal yang bisa dilakukan untuk berdamai dengan rasa malas itu adalah dengan mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita suka gitu. Ketika kita mengambil keputusan dengan apa yang kita suka, harapannya bisa membuat kita jadi lebih produktif, jadi lebih disiplin dengan apa yang kita tentukan sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga, buatlah me time yang bermanfaat. Me time yang bermanfaat maksudnya adalah ketika kita mungkin setelah melakukan pekerjaan kita sering ingin menghadiahi diri sendiri. Itu kalau kata anak zaman sekarang self reward dengan me time kemana. Nah, setelah berdamai dengan rasa malas yang terhadap, buatlah me time yang bermanfaat. Mungkin kita memang di rumah aja gitu, tapi di rumah aja bukan berarti cuma tidur-tiduran, cuma scroll hal-hal yang nggak penting seperti itu, tapi kita bisa pakai me time di rumah itu dengan mungkin bersih-bersih rumah, merapikan tempat tidur, dan melakukan hal-hal bermanfaat lainnya. Nah, mungkin itu sedikit terkait buku Berdamai Rasa Malas ini. Mungkin nanti kalau memang Bapak Ibu penasaran dengan isinya, dengan apa saja bahas sehingga tadi bisa tersimpulkan 3 poin yang saya jelaskan di depan, nanti mungkin bisa coba dimiliki buku ini dengan tadi yang saya tawarkan di depan. Mungkin kalau di e-commerce mungkin ada buku ini, atau di Gramedia atau di toko buku mungkin ada. Dan keunggulan dari buku ini yang saya jelaskan adalah bukan buku translate, ini memang penulisnya asli Indonesia, jadi mudah dipahami Bapak Ibu. Jadi kalau kekurangannya buku translate itu kan karena aslinya buku luar ditranslate ke bahasa Indonesia, jadi sering bahasa-bahasa yang sulit gitu. Nah, kalau buku ini itu karena bukan buku translate, memang mudah dipahami. Jujur awalnya juga saya agak sulit gitu baca buku ini gitu, tapi setelah saya sadari ternyata emang kebalik gitu saya bacanya, jadi kayak susah gitu. Akhirnya udah buku translate mudah dipahami. Selanjutnya jumlah halaman tidak terlalu banyak. Ini halamannya tadi 200 halaman. Menurut saya cukup untuk bahan bacaan yang sehari-hari gitu. Jumlah halaman tidak terlalu banyak karena ya balik lagi target pasar dari buku ini adalah orang-orang malas Bapak Ibu. Jadi kalau halamannya terlalu banyak juga takutnya orang-orang nggak baca gitu. Saya sendiri juga udah beli buku ini minggu lalu, tapi baru saya baca itu 2 hari yang lalu lah. Jadi kayak cocok berarti gitu dengan buku ini, dengan Berdamai dengan Rasa Malas. Yang terakhir adalah banyak insight-insight menarik tentang rasa malas, kebiasaan yang ada dalam diri, dan hal menyangkut psikologis manusia lainnya dalam buku ini. Jadi dijelaskan kayak kenapa seseorang itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang mudah marah, ada yang santai, ada yang pemalas seperti itu. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal faktor pendukung lainnya dari diri dan lingkungan yang mempengaruhi seseorang seperti itu. Terus hal-hal yang menyangkut psikologis manusia lainnya kayak bagaimana kita menyikapi sesuatu, bagaimana kita bersikap seperti itu terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Akan ada banyak sekali menarik di buku Berdamai dengan Rasa Malas karangan Bu Munita Yeni ini. Jadi cocok sekali untuk dibaca, untuk dimiliki oleh Bapak Ibu, dan insya Allah akan bermanfaat juga untuk kedepannya. Nah, ini
karena ini buku terbitan dari Psikologi Corner, saya coba kemarin sempat search sedikit apa sih buku-buku Psikologi Corner lain yang ada gitu. Ada Berdamai dengan Rasa Malas, Berdamai dengan Hidup Pas-pasan, Berdamai dengan Kecemasan, Berdamai dengan Takdir. Wah, ini saya semua ini kayaknya. Rasa malas, pas-pasan, kecemasan, takdir. Terus ada Seni Berbahagia, Seni Mendengarkan, Seni Berpikir dan Kreatif, dan masih banyak lagi. Jadi kalau memang tertarik silahkan bisa dikulik-kulik sendiri Bapak Ibu. Next mungkin. Nah, terima kasih dari saya Dimas Satria Redikta. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Bisa pas banget ya. Jangan-jangan latihan dulu ini di rumah berapa kali, aku udah 10 menit belum ya, aku udah 10, tepuk tangan dong sekali lagi buat Mas Dimas. Fix Dimas, gua pinjem bukunya habis ini. Ih, cocok banget ya. Jadi rasa malas tadi itu memang tidak bisa dihilangkan ya karena udah menjadi sifat manusia sulit ya. Tapi di buku ini diceritakan bagaimana sih kita supaya bisa mengendalikan dan berdamai dengan rasa malas tadi. Bukunya berarti aplikatif sekali ya. Ada tips and triknya nih gimana nanti apa bahasanya? Cara untuk berdamai dengan rasa malas, ada tips and triknya berarti ya. Atau mau nanti di sesi tanya jawab selanjutnya. Oke. Langsung saja mungkin ke presenter terakhir kita, Mbak Gendis sudah siap. Silakan menempati posisi panas. Ya, Mbak Gendis Reza Dianti SE sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama Sekretariat Ditjen Ketenagalistrikan. Lulusan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Atmajaya. Mbak Gendis sudah siap? Tarik nafas, buang. Siap ya? Kami persilakan 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ibu Ida Nuryatin Finahari, kepada Mas Pandu, Mbak Gita, teman-teman Humas, dan semua teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul The Way of Nagomi, yaitu filosofi Jepang untuk hidup damai dan penuh harmoni. Buku ini ditulis oleh Ken Mogi. Ya, beliau itu adalah seorang brain scientist ya. Jadi kebanyakan buku-buku beliau ini memang membahas tentang cara pikir manusia. Beliau lahir pada tanggal 20 Oktober 1962, merupakan seorang peneliti senior di Sony Computer Science Laboratories dan dosen tamu di Tokyo Institute of Technology. Lalu buku ini diterbitkan oleh Naura Publishing tahun 2022. Jumlah halamannya yaitu 215 halaman. Oh ya, buku ini adalah buku terjemahan ya. Jadi kalau ada yang prefer bahasa Inggris, ada versi Inggrisnya itu lebih singkat lagi. Cuma 116 halaman kalau nggak salah. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan kenapa sih saya memilih buku ini. Faktor paling utamanya yaitu ketertarikan terhadap budaya Jepang. Di sini siapa yang suka hal-hal berbau Jepang nih? Pasti banyak kan. Jepang itu kan terkenal banget ya dari animasinya, musiknya, dan budayanya yang pasti semua orang udah tahu lah makanan Jepang di sini seperti apa, kartun-kartun Jepang yang terkenal. Jadi itu alasan saya. Lalu berikutnya langsung aja kita bahas tentang buku ini ke halaman sebelumnya. Yang paling bawah tolong zoom aja. Ya. Halaman nomor 1. Halaman sebelumnya. Bisa mungkin panitia? Ya, ditunggu ya. Waktu masih tetap berjalan sambil kita menunggu ya, ini untuk tayangan. Ya, langsung aja mungkin ini tidak usah based on layar. Ya, Mbak Gendis bisa bercerita. Jadi apa sih Nagomi itu? Nagomi itu artinya adalah seimbang. Jadi bagaimana kita mencapai keseimbangan dalam hidup, bagaimana kita untuk
merasa damai. Apapun yang terjadi, bagaimana lingkungan di sekitar kita, walaupun banyak kerjaan, terus banyak masalah, gimana caranya supaya otak kita tetap waras dan merasa damai gitu untuk menghadapi semuanya. Di buku ini dijelaskan berbagai macam aspek, yaitu pertama nagomi dalam makanan. Nah, ini contoh simpelnya aja ya. Kalau kita orang Indonesia itu kan kayaknya nggak sah kalau nggak ada nasi gitu. Nah, itu salah satu contoh paling simpel dari nagomi. Lalu yang kedua, nagomi dalam diri. Gimana sih kita berdamai dengan diri kita sendiri? Karena yang namanya nasib seperti kita dilahirkan dari keluarga seperti apa, itu kan nggak bisa kita ubah ya. Gimana sih caranya supaya dengan kondisi sedemikian rupa kita tetap bisa mencapai cita-cita kita. Lalu yang ketiga, nagomi dalam hubungan. Nah, ini lebih ke arah hubungan ke pasangan ya, untuk ke suami, istri, atau yang punya pacar. Dalam buku ini dijelaskan kalau dalam hubungan itu sebenarnya kadang suatu konflik itu justru bisa selesai kalau kita mengalah. Jadi kalau pasangan kita marah atau gimana, itu jangan dibalas marah juga gitu. Ada baiknya kita mengalah untuk mencapai suatu kedamaian itu sendiri. Lalu selanjutnya, nagomi dalam kesehatan. Nagomi dalam kesehatan itu misalnya, nih kalau kita makan ya, itu kan kadang kita istilahnya lapar mata ya. Kalau lagi lapar semua makanan diambil. Nah itu nggak baik tuh. Harusnya kita kasih waktu seenggaknya 80% lah sampai kita merasa seenggaknya udah nggak lapar lagi. Itu harusnya kita berhenti gitu. Jangan sampai perut benar-benar penuh. Nah itu dalam dunia kesehatan ya. Lalu selanjutnya nagomi dalam kreativitas. Contohnya ini saya kasih contoh dari orang Jepangnya aja ya. Orang Jepang itu kan terkenal dengan kreativitasnya di dunia animasi ya. Banyak banget kartun-kartun dari Jepang yang kayak Doraemon, P-Man, Nube, Sailor Moon. Nah itu kan buah kreativitas orang Jepang yang kita pasti mikir kok bisa ya kepikiran dia buat cerita sedemikian rupa gitu. Yang benar-benar full fiksi dan gak ada di dunia nyata. Lalu selanjutnya nagomi dalam kehidupan. Nah, nagomi dalam kehidupan ini lebih ke siklus manusia dari kita muda, dari kita bayi sampai kita tua, bahwa kita nggak akan pernah berhenti belajar. Yang namanya manusia itu pasti seumur hidupnya belajar ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita tetap damai? Antar generasi kan biasanya suka gontok-gontokan nih, apalagi di dunia kerja kan. Ada karyawan yang udah senior nih, nggak bisa dibilangin nih, karena merasa memang sudah paling paham. Nah karyawan juniornya merasa nggak bisa nih cara kayak gitu, zaman sekarang mah udah nggak zaman kayak gitu kan. Nah kita harus yang tua belajar ke yang muda, begitupun yang muda belajar dan menghormati yang tua untuk mencapai suatu keadaan yang damai dan seimbang, yaitu nagomi. Dan yang terakhir, nagomi dalam masyarakat. Nagomi dalam masyarakat itu lebih ke hubungan kita, misalnya ke rekan kerja. Kita kan makan siang nih, pasti kan cari teman buat makan, ngobrol-ngobrol yang gak berhubungan dengan pekerjaan. Nah itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk mencapai nagomi. Nah ini yang tadi saya jelasin ya, jadi secara garis besarnya nagomi itu berpengaruh banget. Yaitu untuk hubungan dengan diri kita sendiri. Dengan begitu kita jadi makin mengetahui apa sih minat kita, bakat kita, gimana sih cara kerja kita, cara pikir kita yang sesuai dengan keadaan di sekitar kita. Lalu selanjutnya hubungan dengan orang lain. Bagaimana sih kita berdamai dengan orang yang punya pemahaman berbeda dengan kita. Lalu hubungan dengan lingkungan sekitar. Gimana sih caranya supaya lingkungan tempat saya tinggal, tempat saya bekerja itu menjadi nyaman gitu. Nah, selanjutnya ada 5 pilar utama dalam nagomi yang dijelaskan di dalam buku ini. Yang pertama yaitu menjaga hubungan bahagia dengan orang-orang terkasih. Misalnya keluarga, teman, rekan kerja. Lalu kedua, mempelajari hal-hal baru dan bersikap jujur pada diri sendiri. Misalnya begini, kita punya hobi yang nggak berhubungan dengan pekerjaan kita nih. Kita bekerja di bagian keuangan. Misalnya saya suka musik. Nah itu
nggak ada salahnya kan saya di sela-sela waktu ya saya main musik gitu. Yang penting saya tetap tahu apa yang terbaik buat saya. Lalu yang ketiga, menemukan perasaan damai dengan apapun yang kita lakukan. Nah, ini contohnya misalnya lagi banyak kerjaan, terus buat anak-anak muda nih biasanya kan sedikit-sedikit butuh healing nih, harus staycation nih gitu kan. Dalam buku ini tuh dijelasin kalau untuk mencapai kedamaian itu sebenarnya tuh nggak perlu kita harus pergi ke tempat yang jauh, beli barang-barang mahal, sebenarnya bisa ditemukan di sekitar kita. Lalu keempat, memadukan berbagai komponen yang tidak biasa untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis. Ya, ini salah satunya analoginya dalam makanan tadi juga ya, bisa nasi, pakai rendang, pakai lauk-lauk lain, supaya kita bisa makan tuh nikmat gitu rasanya. Lalu yang kelima, memiliki pemahaman lebih baik tentang filosofi hidup orang Jepang. Nah, ini yang menurut saya menarik karena orang Jepang itu mereka kan memang tidak punya agama ya, tapi gimana caranya mereka tetap menghargai lingkungan di sekitar kita, di sekitar mereka, menghargai apapun hal-hal kecil seperti alam, lalu makanan dan lain-lain. Lalu yang terakhir, nah, aku akan menjelaskan kelebihan dari buku ini, yaitu kalimat yang ringan sehingga mudah dipahami. Ini bukunya terjemahan ya, tapi kalimatnya mudah dipahami kok, ringan-ringan, nggak berat kayak buku filosofi gitu. Lalu yang kedua, tidak mendoktrin dan mengunggulkan budaya tertentu. Jadi nggak ada mengunggulkan budaya Jepang sama sekali ya. Lalu ketiga, penjelasan dan perumpamaannya di budaya populer maupun kehidupan sehari-hari, sehingga kita jadi relate gitu dengan isi bukunya. Lalu kesimpulannya yaitu Nagomi merupakan sesuatu yang bersifat fleksibel dan tidak memiliki batasan, sehingga setiap orang bisa mencapai keadaan Nagomi. Oke, tepuk tangan ya meriah untuk Mbak Gendis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Way of Nagomi. Jadi kalau filosofi Tionghoa ada yin and yang ya, sama kayak baju aku nih hitam dan putih ya. Kalau boleh kasih kasih ulasan nih, katanya ada yang bilang gini, suka duka, peluang, kemalangan itu adalah warna-warni hidup ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan si Nagomi ini? Kita dapat menyeimbangkan semuanya agar kebahagiaan selalu hadir di kehidupan kita. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semua. Oke. Selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan loh, ini acaranya santai tapi serius, jadi silakan boleh menikmati snack yang sudah kami sediakan, ada juga kopi, Pak Martono boleh loh, sambil ngopi-ngopi cantik, boleh ya, supaya lebih santuy aja. Oh ngopi-ngopi ganteng, oh iya ya Pak Martono, mohon maaf Pak Martono, iya. Jadi silakan Ibu Bapak yang sudah hadir secara offline, panitia sudah menyediakan snacknya, bisa sambil menikmati snack yang sudah disediakan ya. Oke. Sekarang waktunya untuk apa Mbak Dina? Polling Book of the Day. Ketiga presenter tadi sudah mengulas buku pilihannya masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah hadir secara offline, baik yang sudah hadir melalui Zoom meeting dapat mengakses link polling battle series yang ada di layar. Ya, mungkin kalau yang di sini bisa langsung aja ya. Ada QR code-nya. Bisa langsung pilih mana sih buku yang menjadi yang mencuri perhatian, buku terfavorit, buku yang kayaknya aku harus baca banget, buku yang yang menarik lah menurut Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Apakah tadi Philosophy Handbook for When Things Go Wrong yang diulas oleh Mbak Maidani, atau buku Berdamai dengan Rasa Malas yang diulas oleh Mas Dimas, atau buku terakhir yang diulas oleh Mbak Gendis mengenai The Way of Nagomi, filosofi Jepang untuk hidup damai. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengakses link polling battle series yang ada di layar. Ya. Sebagai informasi, hasil polling ini merupakan 60% berasal dari peserta dan 40% berasal dari penilaian juri. Tampaknya memang susah ya. Semua buku kayaknya menarik, semua buku menarik
punya ciri khasnya masing-masing ya. Memang sulit sekali memilih buku terbaik di antara pilihan yang baik. Mbak Dina, panitia, jadi ini 5 menit ya. Mohon izin, jadi 5 menit kami ambil polling untuk ini ya, untuk hasil pemenangnya hari ini siapa. Baik, sambil menunggu polling, saya mau lanjut bertanya-tanya nih sama para presenter. Buku yang tadi sudah diulas. Ngomong-ngomong, beli di mana sih Mbak Gendis dan Mbak Maida, kan tadi belum diulas ya. Bukunya beli di mana, harganya berapa, supaya ibu-ibu yang tadi rekan-rekan yang mau beli tahu belinya di mana dan harganya berapa. Mas Dimas tadi udah ya. Harga bukunya sekitar 50 sampai 65. 50.000 sampai 65.000, bisa dibeli secara offline di toko buku terdekat. Atau melalui e-commerce tadi ya, secara online. Kalau Mbak Gendis beli bukunya di mana? Beli online. Oh, beli online Ya. berapaan? Kalau nggak salah itu 79.000 ya. Oh, 79.000 Bapak Ibu, Mbak Maida. Oh, ongkirnya belum. Enggak, ini Free ongkir pakai Shopee dong ya. Nyebut merek. Oke, mohon maaf Mbak Maida nih. Di Shopee. Oh, di Shopee. Sebut lebih jelas. Di Shopee, di Beli aku buku dong. Velo Shopee-nya di Shopee. Shopee, Mbak Shopee. Oh iya. Mantap. Ya. Ini kayaknya Harganya- jadi ahli pantutnya ya. Oke, harganya berapa? Memang ini kan buku internasional, interlokal. Oh, jadi agak Apa sih? mihil ya, agak mihil ya. Oh, agak Harganya mihil. di atas buku ini, tapi masih 100-an sih. Oh, Masih 100-an ya. Pakai Mas- poin Shopee dan ini promo bisa. Hey. Nanti itu. Toko oren. Nanti toko oren. Nanti bisa di googling. Oke. Terima kasih. Siap. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, silakan nanti kalau ada yang mau membeli langsung tadi di toko oren. Baik. Nah, berapa lama sih untuk menghabiskan baca buku ini? Tadi Mas Dimas berapa? 2 hari ya? 2 hari bukan sih? Iya, baru baca kayaknya 2 hari yang lalu sih. 2 hari yang langsung sistem kebut semalam ya? Iya. Kebut semalam. Sistem kebut semalam. Untung selesai dan bisa mereview. Oke. Kalau Mbak Gendis berapa lama? 3 hari. 3 hari. Ini udah kayak ini gak sih, nonton opera sabun Korea gitu yang harus penasaran sehari itu harus selesai gitu ya? Bikin penasaran gitu ya? Oke. Kalau Mbak Maida sendiri berapa lama untuk menyelesaikan satu buku ini? Aku 1 hari. Astagfirullahaladzim, Keren. keren banget. Keren. Itu matanya gimana matanya? Dan bahasa Inggris loh ini. Oh, bahasa Inggris loh. IELTS-nya berapa? Luar biasa ya. 1 hari beneran? Ya, karena memang terbiasa baca sih, baca cepat gitu. Oh, luar biasa. Jadi memang hobinya membaca ya? Enggak juga Insya katanya. Allah. Oh, insya Tergantung Allah. Oh, bukunya. tergantung bukunya. Iya, Karena iya. kebetulan Iya, ini bukunya menarik, menarik, iya. jadi bikin penasaran. Sehari kelar. Kelar. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Siap. Ini 1 menit terakhir. Nah, tadi sudah nanya-nanya nih sama para presenter. Kali ini boleh nggak panitia aku bertanya sama audiens? Boleh ya? Boleh ya? Aku mau tanya ke Pak Martono, mohon izin, boleh? Udah langsung ditodong ya? Oke, boleh mic-nya mungkin? Boleh ya, mohon izin. Pak Martono. Cek. Lagi mau bikin kopi ya, malah ditodong. Mohon maaf. Oke, Pak Martono apa kabar? Baik. Baik, terima Baik, kasih loh. Mbak Topet. Salah ya, Mbak Sophie ya. Sophie loh, Oh Sophie. sih. Mbak Biasanya toko pakai oren ya. Topet sih ya. Oh iya, baik. Oke, baik ya, kabar baik ya Baik, Pak baik, Martono. oke. Sehat-sehat selalu ya. Sehat Oke. selalu. Oke. Baik. Pak Martono, dari ketiga buku ini, mana sih buku yang menurut Pak Martono paling menarik untuk ingin dibaca gitu? Favoritnya yang mana sih kelihat dari 3 buku ini? Kayaknya nggak ada yang saya pengen baca sih. Males juga saya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau saya sih menarik yang Nagomi itu ya. Oh ya, Karena saya tahunya cuma origami sih ya. bisa. Aku nggak bisa loh origami. Cuma gini. Bukan poligami katanya, bukan poligami Pak. Iya, Poligami bukan. tahu? Oh, Origami. bukan. Origami. Cuma saya saya mau tanya sih ke Mas. Tahan dulu, Oh, tahan tahan dulu, dulu, belum ya? tahan Oke. dulu. Nanti akan Siap, ada siap. sesi tanya jawab. Jadi Oke. udah ya, tadi buku yang menarik di antara 3 ini adalah buku Nagomi. Nagomi, Oke. iya. Nah, kalau sekarang boleh nggak apa ya, kesan-kesannya apa sih mengikuti si Battle series ini? Ya cukup menarik. Cukup Terus nambah kalau bahasa sekarang apa ya? Literasi. Ya. Ais, literasi minat literasi. membaca. Nah, Oke. itu dia.
Jadi ada minat membaca, itu kan juga membuka pengetahuan, wawasan gitu seperti itu. Dan itu bagus untuk apa? Supaya yang baru-baru ini lebih ini ya. Lebih update ya, lebih bisa self improvement tadi. Oke, terima kasih dong Pak Martono. Terima kasih, sehat-sehat. Tepuk tangan untuk Pak Martono. Masih ada waktu nggak Mbak Dina? Aku mau nodong ini dong Pak Pandu. Pak Pandu boleh ya? Mas Pandu boleh, mohon izin. Aku mau tanya. Mana Aji? Yang mana Aji? Yang mana Aji? Oh itu belakang Mas Pandu, oke. Oh iya Mas Aji, dari mana Mas Aji kalau boleh tahu? Dari unit mana? Dari unit mana Mas Aji? Cek. Dari Tek, Bu. Oh dari Ditek, kok aku nggak pernah ngeliat? Ih enggak. Ya selamat pagi, selamat pagi, selamat siang ya. Siang. Ya, boleh tadi dari ketiga buku tadi mana sih yang menarik untuk dibaca menurut Mas Aji? Ya, yang paling menarik sih yang diulas Mbak Gendis ya, yang Nagumi itu. Oh, diulas Mbak Gendis ya, menarik. Cuma yang paling relate sama ya sih memang yang Dimas. Punya Dimas ya. Apakah Anda pemalas? Ya. Katanya tadi relate. Iya, makanya betul, sangat relate sekali. Iya, gitu. Baik. Jadi tadi ya menarik bukunya Mbak Gendis, tapi yang relate adalah bukunya Mas Dimas. Betul. Boleh tadi disampaikan seperti Pak Martono, apa sih kesan-kesannya selama mengikuti Battle Series hari ini? Ya, kurang lebih sama ya. Ya intinya kan memang di acara Battle Series ini kan pasti memang tujuan utamanya adalah mengajak teman-teman untuk baca buku ya, apalagi yang diulas sama teman-teman yang ada di depan ini, yang ada 3 ini ya. Dan seperti saya bilang tadi, yang bukunya Mbak Gendis ini memang atau sih menarik banget sih untuk dibaca gitu. Begitu sih, walaupun seperti saya bilang lagi, yang relate memang punya Mas Dimas gitu. Siap, tepuk tangan dong buat Mas Aji. Berarti siap ya. Nanti next batch 2 Mbak Dina ditulis. Siap. Mas Aji siap? Tepuk tangan dong. Wah. Sekarang ke Mas Pandu selaku panitia. Selamat siang Mas Pandu. Siang. Masih semangat ya. Siang teman-teman. Saya sih cuma mau tanya, pendapatnya Mas Pandu gimana sih melihat antusias para presenter dan peserta hari ini? Gimana? Senang ya. Jadi sarana Forum Literasi Ketenaga Listrikan kita sebutkan tadi seperti yang disampaikan Bu Ses, salah satunya dengan Battle Series ini kesempatan kita untuk bisa challenge diri gitu. Jadi tadi lihat teman-teman bisa baca 3 hari, 2 hari gitu. Kok kalau saya beli buku itu saya baca gitu, saya baru ingat lagi setelah 3 bulan lagi gitu. Oh iya, saya punya buku ini ya, numpuk gitu. Iya. Kebiasaan, mudah-mudahan itu bisa men-challenge diri saya juga gitu. Untuk seperti Mbak Medani misalnya selesai dalam sehari gitu. Mudah-mudahan lah, minimal kayak Mbak Gendis lah 3 hari gitu. Tapi ya itu tadi. Terima kasih teman-teman sudah bersedia, dan tadi Mas Aji dan teman-teman mudah-mudahan nanti di batch 2 bisa lebih seru lagi ya Mas ya. Siap. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Mas Pandu. Sebetulnya saya juga mau menanyakan nih teman-teman yang ada di Zoom meeting, tapi berhubung waktunya sudah tidak cukup ya. Jadi kita akhiri saja. Kita akhiri saja untuk sesi polling tadi, lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Atau tadi Pak Martono dulu mungkin ya yang hadir. Pak Martono lagi katanya. Bukan, tadi kan sekalian Pak Martono ada pertanyaan ya yang mau ditanyakan. Saya memberi kesempatan dulu untuk ibu bapak rekan-rekan yang hadir secara offline. Silakan jika ada yang mau bertanya, angkat tangan, kemudian tunjuk dari ketiga presenter di depan siapa yang mau ditanya. Gitu, dengan berikut pertanyaannya. Aduh gimana ya? Ya maksudnya tunjuk siapa yang mau ditanya. Aku nanya Maidani, pertanyaannya apa? Silakan Pak Martono. Terima kasih Sofi. Sebenarnya pengen mau nanya ke Mas Dimas ya. Oke, Mas Dimas. Saya kebetulan orangnya rajin nih Mas ya. Waduh. Iya. Kebetulan ya, kebetulan. Nah, saya pengen tahu nih cara paling cepat untuk apa tadi? Berdamai dengan rasa malas itu apa sih gitu? Karena saya pengen malas sebenarnya gitu. Luar biasa loh. Saya pengen rajin. Bercanda. Kebalik Pak. Ya itu aja sih Pak.
Ya, ini Boleh satu lagi nggak? bagaimana panitia? Oh ya udah satu aja. Satu aja ya. Sip. Masih Thank you. ada 1000 pertanyaan soalnya. Siap. Ini gimana? Langsung jawab atau tunggu? Panitia, mohon izin. Ini langsung dijawab atau nunggu? Oh, langsung dijawab ya. Silakan Mas Dimas. Tadi pertanyaan dari Pak Martono. Saya rajin. Gimana saya biar males? Ih, sedap. Ayo. Oke, izin Pak Martono izin menjawab pertanyaannya terkait tadi ya. Kalau orang rajin terus baca buku ini kok nggak relate, gimana caranya supaya jadi malas? Iya. Iya. Nggak bingung sih, nggak ada sih. Mungkin nanti bisa saya cari juga di psikologi center ini. Siapa tahu ada buku berdamai dengan rasa rajin. Iya, bisa jadi. Iya, tapi kalau dibacanya terbalik. Oh iya dibacanya terbalik jadi rajin nanti kalau dari rajin jadi malas. Tapi enggak mungkin kalau cara jadi rajin cara jadi malas kayaknya gampang sih ya. Gampang ya. Iya, tinggal apapun yang kita ini nggak usah diselesaikan. Iya, kita tidur-tiduran. Iya, pekerjaan di nanti aja. Aku mau tiduran dulu. Nanti dulu. Betul. Tapi nggak bisa gitu ya, karena Pak Martono tuh kepikiran, aduh aku harus ngerjain ini nih. Gitu ya Pak ya? Iya, tapi ya mungkin saran buat teman-teman yang nonton juga, jadilah rajin aja gitu. Kenapa harus jadi malas? Kenapa harus jadi malas kalau bisa rajin? Pak Martono gitu. Tepuk tangan dong. Sudah puas dengan jawaban Mas Dimas? Sudah ya. Terima kasih, Pak Martono. Ya. Silakan ada pertanyaan lain mungkin yang akan mengajukan di ruangan ini. Kalau tidak ada, saya langsung ke pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat. Langsung aja mungkin ya. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Pata Robinson. Pertanyaan untuk Mbak Maidani. Bagaimana sih pendapat Mbak Maidani atas quote, "You have to make the mistake in order to solve the problem"? Oke, Mbak Maidani, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Patar. Ya, terima kasih Pak Patar untuk pertanyaannya. Apa tadi? Oke. Pendapat saya ya Pak ya untuk quotes "you have to make the mistake in order to solve the problem". Kalau untuk pendapat saya sih, pendapat saya kan ya Pak ya. Iya, pendapat siapa ya? Pendapat diri pula. Jadi mungkin nggak have to ya, tapi if it happens. Mas, nggak have to tapi mas. Nah. Nggak ya? Maksudnya ya nggak have to, nggak harus ya kalau pendapat saya pribadi. Ya tapi ya if it happens, jadi ya it will be our experience aja, jadi pengalaman kita aja. Dan mungkin itu terkait dengan 7 prinsip failures tadi di buku filosofi ini, yaitu failures as data acquisition mungkin ya Pak ya. Jadi akan restore ke memori kita untuk menghadapi next problem. Jadi memang kalau mungkin dari quotes tersebut, apabila kita telah mengalami kesalahan, membuat kesalahan, kita menjadi lebih berpengalaman, mungkin jadi lebih pede kali ya, yakin untuk menghadapi atau solve problem yang kita hadapi. Tapi menurut saya kita itu kan bisa belajar ya Pak ya. Belajar itu belajar dari kegagalan tadi itu ya. Belajar dari pengalaman orang lain, cerita orang lain, kita bisa mendengarkan dan bisa mengaplikasikannya untuk solve the problem yang kita miliki. Kita ambil pelajarannya untuk solve problem kita tersebut. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Maidani. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Patar. Dan jangan lupa, seperti kata pepatah bilang, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Pak Patar, udah pilih saya belum? Pak Patar, ada pesan sponsor. Pak Patar udah pilih saya belum? Nanti ya. Baik. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Donei ESDM. Pertanyaan untuk siapa nih? Untuk Mas Dimas. Mas Dimas, iya. Apakah kalau berdamai dengan rasa malas akhirnya nanti jadi rajin? Relate ya sama tadi yang ditanyakan sama ini ya Pak Martono. Atau harus ada upeti nih, pengorbanan terlebih dahulu saat berdamai? Apakah kalau berdamai dengan rasa malas akhirnya nanti jadi rajin? Apa harus ada upeti atau pengorbanan terlebih dahulu saat berdamai? Coba silakan dijawab.
Ya, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Menarik nih teman-teman. Menarik ya? Ya, hati-hati. Menarik. Apakah kalau berdamai dengan rasa malas akhirnya nanti jadi rajin? Jujur sebenarnya saya belum bisa membuktikan karena saya baru selesai baca tadi malam. Jadi belum kelihatan perubahannya kayaknya di diri saya gitu. Tapi kalau yang saya baca di buku kan salah satu cara berdamai dengan rasa malas itu adalah dengan kita menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin supaya kita mungkin menggeser malas-malasan kita tuh di akhir gitu. Jadi kita selesaikan pekerjaan secepat mungkin. Dan mungkin kalau secara teori tadi betul gitu, kita jadi malas-malasan di akhir. Tapi kalau kita praktekkan, mungkin ketika kita menyelesaikan pekerjaan di awal, kita akan dikasih pekerjaan lagi gitu. Jadi kita akhirnya jadi rajin. Jadi rajin ya, rajin pangkal pandai. Oke. Pekerjaan. Oh, Jadi iya. akhirnya jadi rajin. Sepertinya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Tadi bagaimana akhirnya si malas ini berubah menjadi sifat rajin. Oke, terima kasih. Oh iya, boleh. Oh iya. Iya. Waduh. Wih, jadi sayangnya udah rajin, tapi rekan kerjanya itu misalnya, apakah ada tips and trick yang dibahas di buku itu? Boleh? Kalau di buku ini sih lebih banyaknya tentang diri sendiri ya, jadi mengubah diri sendiri. Tapi kalau mungkin ingin mengubah orang lain ya, mungkin usaha yang paling bisa kita lakukan ya memberi contoh mungkin Pak ya. Memberi contoh gimana kita dari tadinya malas-malasan jadi rajin, terus share pengalaman ke orang-orang lain gitu, atau kalau mau simpel ya orang lain suruh baca buku ini. Nah itu Mas Pandu, belikan rekan kerjanya buku Berdamai dengan Rasa Malas. Iya betul, itu salah satu strategi ya, salah satu strategi supaya rekan kerja kita menjadi rajin. Oke, terima kasih Mas Dimas. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Gendis. Ada dua ya. Yang atas dulu deh. Pertanyaan datang kembali dari Pak Done. The Way of Nagomi, konsep kebahagiaan dari Jepang ini menuntun kita memahami dan menguatkan aspek-aspek positif dalam hidup. Untuk tetap memastikan adanya keseimbangan ketika kesulitan datang, sebagai ASN bagaimana sih jika sudah dilaksanakan tapi masih lebih besar yang negatifnya? Ayo lo, tadi katanya soalnya nggak ada dukanya selama jadi ASN. Coba sekarang diceritakan. Boleh Mbak Gendis. Ya, jadi gini Pak Doni, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Gimana sih caranya supaya kita udah berusaha nih segala aspek dari diri kita sendiri, orang lain, tapi negatifnya lebih besar gitu. Jawaban saya ujung-ujungnya yaitu kembali ke diri kita sendiri. Gimana caranya supaya damai ya berserah diri ke Sang Pencipta. Berdamai dengan diri sendiri ke Tuhan kita. Ke Tuhan ya. Cara paling mujarab kalau menurut saya. Lalu untuk selanjutnya ini Pak Doni, kalau saran saya Pak Doni juga baca buku ini. Nanti boleh dikasih pinjam nanti. Nanti jadi lebih tahu gitu, bisa mempelajari konsep kedamaian itu sendiri lebih dalam. Itu ya Pak Doni, silakan untuk membeli bukunya di toko buku terdekat, maka kedamaian akan datang kepadamu. Iya. Bagaimana Mbak Dina, pertanyaan terakhir mungkin ya, satu untuk atau masih ada waktu, udah 11:30, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, biar adil, semuanya kembali pertanyaan dari Pak Doni. Untuk Mbak Maidani. Philosophy, a handbook for when things go wrong, memeluk kegagalan sebagai pembelajaran. Triknya gimana sih jika satu orang bilang kita gagal namun kita ingin mendapat dukungan dari 1000 orang yang lain. Jadi satu orang tuh bilang kamu tuh gagal, tapi 1000 orang yang lain itu ingin mendapat dukungan dari 1000 orang yang lain. Apa gimana sih? Ya. Sebagai pembelajaran, triknya gimana sih jika satu orang bilang kita gagal namun kita ingin mendapat dukungan? Iya itu lu gagal tapi 1000 yang lain kamu masih bisa. Nah itu gimana? Oke, lanjutkan. Baik Pak Doni, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya jadi
ada satu orang bilang kita gagal ya Pak, tapi kita ingin mendapat dukungan dari 1.000 orang yang lain. Ini 1.000 orang yang lainnya tahu kita gagal atau tidak ya? Ya, maksudnya 1.000 orang yang lainnya itu siapa gitu, dan kenapa penting untuk mendapatkan dukungan dari 1.000 orang yang lain tersebut gitu. Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya gitu. Kalau misalnya kita yakin kita bisa dan itu dapat ya. Karena menurut saya mungkin yang lebih penting itu adalah kalau ini lebih kepada self esteem ya. Jadi kita harus percaya pada diri kita sendiri, kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Apabila ada orang yang tidak mendukung kita ya bukan masalah kita gitu. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk bisa mendukung kita, mensupport kita. Kita harus bisa mensupport diri kita sendiri Pak. Jadi tapi Bapak ingin mendapatkan dukungan dari 1.000 orang lain, mungkin caranya adalah dengan kampanye enggak juga ya. Dengan campaign mungkin ya, tolong dukung saya. Enggak ya, dengan mungkin gini Pak, mungkin bisa kalau apabila Bapak memiliki 1.000 teman baik, berarti Bapak harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan 1.000 orang tersebut, menjadikannya support system Bapak, iya, support system. Sehingga apabila Bapak mengalami kegagalan, 1.000 orang tersebut bisa mendukung Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ciamik Mbak Mai Dani atas jawaban dari pertanyaan Pak Doni. Kemudian ini ada pesan-pesan dari Pak Penang, katanya ke semua presenter, terasa nggak sih kalau 3 tema dari buku hari ini saling berhubungan? Terasa ya, temanya itu semuanya self improvement ya, betul ya? Iya Pak Penang, kami merasakannya. Kemudian ada Hansel, pertanyaannya apakah rasa malas itu tadi sudah dibahas belum ya Mas Dimas? Malas itu apa sih? Belum ya? Boleh silakan dijawab apa sih malas itu? Ini ada lagi, ternyata terpotong. Apakah rasa malas itu sebaiknya dihilangkan? Ini hampir sama ya pertanyaannya. Kalau menurut saya sih tetap harus ada rasa malas, mungkin 5-10% agar seimbang dan tetap menjadi manusia bukan robot. Nah, bagaimana itu? Jadi seimbang loh, jangan rajin banget, nggak boleh. Luar biasa. Coba Mas Dimas dijawab pertanyaannya. Iya betul sih. Mungkin kalau memang merasa perlu ada rasa malas biar seimbang, karena kita kan the way of Nagomi. Iya. Iya benar. Filosofi Jepang. Iya, filosofi Jepang. Gitu. Supaya kita bisa, kalau memang ada suatu kegagalan, kita bisa overcome dari kegagalan gitu. Iya. Memeluk kegagalan. Oke. Itu kurang lebih. Ya. Jadi bisa ya. Ya sebenarnya tergantung pribadi masing-masing aja, kalau merasa memang diperlukan supaya hidup ini nggak monoton, mungkin biar nggak monoton ya. Jadi memang harus seimbang antara rasa malas dan rasa rajin. Tapi kalau pribadi sih saya lebih milih untuk rajin terus, tapi nggak bisa juga, gimana ya? Oke lah, nanti saya baca buku Berdamai dengan Rasa Malas. Oke. Tadi pertanyaan dari Mas Hansel ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu di sesi tanya jawab kali ini. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan baik secara offline maupun online melalui Zoom meeting. Dan Mbak Dina, hasil pollingnya udah ada. Saya lihat contekan dulu. Sudah ada? Udah ada ya. Closing. Oke. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Iya, closing statement. Oke. Mohon maaf. Baik. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada nanti pertanyaan yang lebih lanjut, silakan bisa menyampaikan melalui email teman-teman semua. Tapi sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ini tadi, ada sedikit closing statement ya dari para presenter. Siapa yang mulai? Mungkin dari urutan maju ke depan. Mbak Maidani, silakan berikan closing statement. Mikir dulu. Oke, lanjut. Berarti Mas Dimas saja yang udah siap kayaknya. Oh my God. Jadi siapa? Home Pimpa. Ya, oke, Mbak Maidani kalau gitu. Mbak Maidani silakan closing statement. Udah dua. Jadi bedah pantun ya. Acara bedah pantun. Closing statement dari saya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua di sini yang telah ikut
belajar bersama-sama ya, Iya, belajar. mengenai buku ini dan semoga bisa memberikan manfaat yang positif, menjadi tertarik untuk membaca buku. Tidak hanya 3 buku ini, mungkin nanti bisa mampir ke Perpus Gatrik, bisa melihat koleksi kita. Ih, mantap. Ya, dan membaca buku-buku yang ada di sini. Bukunya kan banyak sekali ya, Mbak Dina ya, bervariasi, nggak hanya buku tentang listrik, tapi juga novel dan sebagainya. Mungkin sedikit mau menambahkan mengenai filosofi buku saya tadi itu. Jadi filosofi itu adalah seperti kita mengenali, merayakan fakta bahwa kegagalan itu memang connect to us gitu. Jadi memang terhubung dengan kita semua dan itulah yang membuat kita sebagai human or manusia. Karena memang manusia itu tempatnya salah ya. Kita tidak ada yang sempurna Iya, dan betul. ya kita harus Iya, menerima kesempurnaan itu. hanya milik Allah. Iya, Oke, siap. alhamdulillah, Terima kasih syukur ya. Mbak Terima Maidani. kasih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Maidani. Selanjutnya, Mas Dimas silakan closing statement. Oh ya, closing statement sama terima kasih Bapak Ibu yang telah ikut meramaikan, telah ikut hadir di acara pada hari ini. Kami bertiga mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan yang selama kami mempresentasikan atau selama acara ini. Kalau terkait buku saya mungkin karena tajuknya berdamai dengan rasa malas, saran saya untuk Bapak Ibu kalau memang masih bisa dihilangkan karena berdamai ini ya langkah terakhir gitu. Kalau memang ya susah gitu, susah menghilangkan Susah rasa hilang malas, ya, baru susah hilang, Tapi kalau berdamai memang aja masih lah. bisa jadi rajin dulu gitu maksudnya. Iya, siap. Gitu. Ya, terima kasih Mas Dimas. Tepuk tangan dong untuk Mas Dimas. Yang terakhir silakan Mbak Gendis closing statementnya. Ya, terima kasih kepada Mas Pandu dan teman-teman Humas yang memberi kesempatan pada kami bertiga untuk mengisi acara bedah buku kali ini. Lalu harapan saya ke depannya semoga acara seperti ini bisa diadakan dengan lingkup yang lebih luas lagi. Oh gitu, oke. Lalu sedikit tentang buku saya juga, intinya positif dan negatif ini sedikit menjawab Pak Doni juga tadi ya. Positif dan negatif itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita memandang sesuatu itu sendiri. Kalau kita memandang negatif ya negatif, tapi saya yakin kok di setiap segala sesuatu tuh pasti ada sisi positifnya gitu. Lalu yang terakhir saya ada pantun nih. Oh iya, cakep. Oke, silakan. Oke, siap. Ikan hiu makan permen. Cakep. Permen mentos enak rasanya. Cakep. Sobat Gatrik yang keren-keren. Cakep. Yuk kita ngulik buku bersama. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih teman-teman atas closing statement yang sudah diberikan. Baik, ini adalah langsung berarti ya Mbak Dina ya. Kita lanjut ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu mengenai pengumuman pemenang. Sebelumnya silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kalau misalnya masih penasaran nih sama buku yang tadi sudah diulas oleh teman-teman presenter, boleh langsung menanyakan melalui email yang tertera di layar. Kelihatan ya, ada emailnya Mbak Maidani, ada Mas Dimas, dan juga Mbak Gendi. Silakan loh. Siapa tahu mau pinjem gitu ya, nggak beli boleh dong ya? Boleh. Siap kalau gitu. Langsung saja. Oh oke. Ini aku belum tahu Oh langsung ditampilkan. Oh my god. Oke. Siap. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, inilah yang ditunggu-tunggu, yakni pengumuman pemenang bedah buku Battle Series Batch 1. Teng teng teng. Apakah buku belum dong? Kan intro dulu, intro. Apakah buku Velosopy, A Handbook for When Things Go Wrong yang diulas oleh Mbak Maidani, pendukungnya mana? Kemudian Berdamai dengan Rasa Malas yang diulas oleh Mas Dimas. Atau The Way of Nagomi, Filosofi Jepang untuk Hidup Damai yang diulas oleh Mbak Gendis. Dan mengingat, menimbang, memutuskan, udah langsung dipilih. Oke. Selamat untuk Mbak Gendis menjadi jawara bedah buku Battle Series Batch 1 di JR Tenaga Listrikan hari ini. Terima kasih. Masih ada waktu untuk speech? Oh nggak ada ya? Oke, sudah tidak ada waktu. Kemudian panitia juga sudah memutuskan peserta dengan pertanyaan terbaik, yakni jatuh kepada ding 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 Pak Martono. Oke,
silakan Pak Martono nanti bisa langsung menghubungi Perpus Gatrik untuk klaim souvenir yang menarik. Kalau tidak diklaim, hadiah menjadi pemilik MC ya, moderator. Oke, berarti langsung sekarang, langsung aja penyerahan hadiah dan foto bersama. Silakan buat teman-teman presenter mungkin bisa maju atau penyerahan terbaik dulu. Oke, berarti silakan Mbak Gendis untuk maju ke depan. Mas Pandu mohon izin untuk memberikan hadiah untuk presenter buku terbaik batch 1 hari ini. Ya. Selamat Mbak Gendis. Ya. Oke, ya selamat Mbak Gendis. Lanjut Pak Martono sebagai penanya terbaik. Wih, luar biasa. Sudah diganggu tadi ya. Menjadi penanya terbaik. Silakan Pak Martono, nggak usah malu-malu gitu dong Pak. Langsung aja langsung. Sampai muter loh. Bisa kesini, kenapa harus muter sih? Olahraga nggak apa-apa. Silakan. Diserahkan ke Mas Pandu. Ya, difoto. Aduh, ya. Selamat Pak Martono. Mas Pandu mohon tetap izin di tempat. Silakan untuk teman-teman yang lain, Mas Dimas, Mbak Gendis dan Mbak Maida untuk bergabung. Ada souvenir juga loh. Boleh langsung aja. Mbak Gendis gak usah katanya. Berarti Mas Dimas aja sama Mbak Maida nih. Ya, souvenir sebagai presenter Battle Series. Satu. Oh iya, oke. Mas Dimas, tolong ya blocking. Oke, tepuk tangan. Aku juga dapat hadiah. Aku mau kalau gini jadi MC terus. Bener ya? Mohon izin. Enggak. Asik, makasih Mas Pandu dan panitia semua. Foto bareng-bareng ya, sambil bawa souvenir. Iya. Gimana dong? Aku di sini ya. Ya, di ujung. Pak pegel Pak. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Ya, kembali kami ingatkan kepada teman-teman diharapkan untuk mengisi link form. Mau duduk atau mau di situ ya? Oke, kami ingatkan kepada teman-teman diharapkan mengisi link form evaluasi dan daftar hadir yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Kami informasikan, panitia akan memberikan e-sertifikat bagi teman-teman yang sudah mengisi form evaluasi. Jadi pastikan mengisi ya. Soalnya kalau tidak diisi nggak dapat sertifikat ya Mbak Dina. Selain itu, jangan lupa ya follow media sosial Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan di Instagram @perpusgatrik. Kalau ingin tahu isu terkini mengenai subsektor ketenagalistrikan, silakan follow media sosial Ditjen Ketenagalistrikan di Instagram dan Twitter @infogatrik serta Facebook Infogatrik. Capek. Oke, saya Sofi Utami mewakili seluruh jajaran panitia mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila selama berjalannya acara ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Siap, tetap sehat, tetap semangat, dan semoga kita semua dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sampai bertemu kembali di bedah buku Battle Series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.